Hai guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya guys, dimanapun berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD guys. Yes, di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali nge-share pengalaman gue. Jangan bosan-bosan ya guys, karena gue masih akan nge-share pengalaman gue seputaran perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok, entah cowok pelangi maupun bukan cowok pelangi. Nah, kali ini yang bakal gue share adalah pengalaman gue ketika gue berjumpa dengan salah seorang cowok penjual seblak. Wow, kayak gimana tuh Kim? Ya udah, nggak usah lama-lama, siap posisi yang nyaman, terus kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Seblak adalah sebuah jajanan khas orang Sunda. Jadi kerupuk yang dibikin kayak lembek gitu, terus dicampur sama kencur dan lain sebagainya, dengan cita rasa yang khas banget dengan pedes yang bisa kita atur. Dan seblak ini banyak banget variasinya, banyak banget toppingnya. Ada seblak ceker, seblak mie, pokoknya berbagai macam seblak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin bukan warga Jawa Barat, please cobain sekali-kali seblak deh, karena rasanya mantap banget sih, apalagi penyuka pedes ya. So, kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue yang ada kaitannya sama seblak ya. Kenapa? Karena si penjual seblaknya ini adalah salah seorang cowok. Gue sebut aja dia sebagai penjual seblak gitu kan. Entah kenapa waktu itu gue seneng banget sih, di dekat kosan gue ada yang jualan seblak guys. Karena ya kita tahu lah, namanya orang Sunda suka banget yang pedes-pedes ya. Bahkan bukan cuma orang Sunda doang, tapi semua orang Indonesia kayaknya suka yang pedes-pedes gitu. Tapi khususnya untuk orang Sunda, seblak ini adalah makanan favorit yang paling digandrungi gitu. Apalagi gue emang suka banget pedes gitu. Ketika toko seblak itu buka, gue pun seneng banget ya, karena jujur li, gue suka banget makan seblak gitu. Sebelumnya gue kalau misalnya beli seblak mesti agak jauhan dikit sih guys dari kosan, karena emang belum ada ya. Tapi sejak dibukanya seblak waktu itu, gue seneng banget tuh, akhirnya gue nggak usah jauh-jauh untuk beli seblak, karena dari kosan gue deket banget, hanya berapa meter doang ke pertigaan. Nah, ketika pertama kali dibuka pokoknya rame banget, dan gue pun juga hampir kayak susah untuk mendapatkan antrian, sampai ngantri panjang banget. Jadi akhirnya gue pun beli ya sekali-sekali doang sih guys, nggak emang setiap hari juga. Kalau misalnya tiap hari beli kayaknya bosen juga gitu kan. Beberapa kali gue pernah beli seblak ini, dan gue kenotis sama salah seorang cowok, si penjual seblaknya ini guys. Salah satunya ya. Kesan pertama makan seblak ini ya enak sih, pokoknya mantep. Pokoknya gue suka gitu kan. Intinya ini bakal menjadi one of my favorite food ke depannya gitu. Selama beberapa waktu kemudian, setelah sebulan 2 bulan ya, yang namanya jualan gitu pasti ada sepinya ya, nggak seperti pas ketika pembukaan gitu kan, sempet kayak rame antri. Setelah lewat beberapa bulan ya, namanya jualan pun juga nggak serame di awal-awal gitu. Makanya gue ketika beli seblak setelah beberapa bulan kemudian bisa lebih leluasa sih guys, karena bisa makan di tempat juga, terus bisa pilih sesuka hati kita juga tanpa harus antri berlama-lama, karena memang makin kesini customernya makin tentram, damai, tanpa ada yang namanya antri-antrian ketika seperti di awal gitu guys. Pokoknya gue seneng banget sih, sampai gue pun notice sama si cowok ini dari awal gue pernah beli seblak ini guys. Orangnya itu sebenarnya sih nggak terlalu yang istimewa ya, mungkin terbilang sederhana tapi manis gitu. Yang penting pokoknya dia punya postur yang lebih tinggi dari gue, pakai topi dan berwarna kulit coklat, dan secara body sih dia agak berisi juga, dan mukanya nggak berkumis tapi manis. Itu sih dari awal gue udah suka sama dia, sampai ini pun gue menjadikan sebuah incaran gue berikutnya gitu. Karena menurut gue mendapatkan cowok strike itu lebih dapat gregetnya ketimbang kita do something sama cowok pelangi. Because kalau cowok pelangi udah jelas lah, kita udah tahu bagaimana endingnya gitu kan. Tapi kalau cowok strike, seperti yang udah gue bilang di video-video sebelumnya, ada prosesnya, ada perjuangannya, ada was-wasnya juga. Makanya gue putusin gue harus dapetin si cowok tukang seblak ini. Setelah beberapa bulan seblak dibuka, gue pun kan sering makan di sana aja, seminggu sekali lah gitu. Sampai pada akhirnya mereka pun notice sama kita berdua, karena kita sering makan di tempat juga. Dan akhirnya gue pun menyempatkan diri buat berkenalan sama si targetnya gue ini. Because ya mereka udah kenal secara face ya, udah hatam gitu, udah kenal ini orang dua gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pertemuan gue ini kita mulai lagi lebih jauh dengan yang namanya berkenalan nama gitu. Nah waktu itu ceritanya sore-sore setelah kita makan seperti biasa ya,
kita pengen ngemil sih. Jadi kita putusin untuk ngemil di tempat seblak ini. Langsung tuh pacar gue pun ngajakin gue ke sana karena gue juga pengen makan seblak udah lama juga gitu kan. Dan tibalah gue di sana, langsung disambut sama semua pegawainya termasuk si cowok ini guys. Setelah kayak gitu gue pesan seblak seperti biasa, dan thanks God banget ketika seblak disajikan sama kita. Yang ngantrinya ini adalah cowok inceran gue guys. Pokoknya gue seneng banget sih. It's time to know him gitu kan, untuk berkenalan gitu. BTW orang mana sih aslinya? Gue bilang gitu kan. Oh aku mah orang Jawa kata dia. Oh orang Jawa, di sini di mana? Di mes kata dia gitu kan. Oh di mes. BTW namanya siapa kata gue. Oh namaku Wahyu kata dia. Oh ya udah salam kenal ya Kim Tan. Terus juga gue perkenalkan pacar gue juga. Pokoknya dari sana kita pun akhirnya kenal dan sempet ngobrol sebentar gitu. Intinya gue udah tahu nama dia, dan di ending gue bilang ke dia, mainlah kalau lagi libur ke kosan kita gitu kan. Emang di mana kosannya? Ah kata dia, tuh di belakang minimarket yang sebelah sana. Oh di sana. Ya udah ntar deh insya Allah mainnya kalau misalnya ada waktu. Oke dia beres gitu. Jadi setelah sekian lamanya gue suka makan seblak di sana, hari itu akhirnya gue berkenalan sama dia, tahu namanya dan tahu dia orang mana guys. Pokoknya seneng banget sih. Pokoknya one step closer lah guys, karena kita nggak perlu yang namanya harus terburu-buru, tergesa-gesa ya. Kita mesti let it flow, mesti kayak ikuti alurnya, prosesnya, sampai pada akhirnya apakah dia akan menjadi milik kita atau enggak, let's see gitu kan. Ketika udah makan seblak itu udah kelar, gue pun langsung bayar, dan kebetulan yang waktu di bagian kasirnya ini adalah si Wahyu ini guys. Kebetulan juga saatnya gue untuk berbasa-basi lagi gitu kan. Buru-buru aja nih kata dia. Ya ini udah lama juga gak enak lah, gue bilang gitu kan. Tunggu ya nanti kalau misalnya mau main. Oke siap deh kata dia. Oh iya boleh minta nomor WA-nya nggak? Ya siapa tahu kan butuh misalnya pengen pesan seblak biar langsung dibikinin gitu kan kalau misalnya delivery. Oh boleh kata dia. Langsung guys, setelah kayak gitu dia pun kasih nomor WA ke gue. Dan tahu nggak guys, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, gue tahu namanya, gue tahu tinggal di mana dia, asal mana, dan juga nomor handphonenya. Itu bener-bener kayak semesta mendukung banget. Gue akhirnya mendapatkan dia sekaligus waktu sore hari itu guys. Dan gue setelah semuanya kelar udah bayar, gue pun pulang ke kosan dengan perasaan senang, riang, gembira pokoknya guys. Dan waktu itu pacar gue langsung kayak ngasih kode tuh, cus lah gak usah lama-lama kata dia. Ya iya sih, langsung bakal gue chat juga waktu malam hari ini juga gitu kan. Tapi kita lihat nanti ya apakah dia orangnya bisa atau enggak. Ya iya sih santai aja kata dia gitu. Soalnya gue pun juga tahu diri sih, gak mungkin langsung juga kan, karena gue juga tahu banget kondisi dia siapa. Plus juga mungkin takutnya dia bukan tipikal orang yang menerima ke dunia pelangi, takutnya dia ilfeel. Jadi kita mesti slowly but sure, alias pelan-pelan asal kelakuan. Pas sampai kosan seperti biasa, kita nggak ada hal yang istimewa. Kita masih seperti biasa ngelakuin aktivitas yang gabut, main handphone, nonton TV, main game, pokoknya seperti itu saja. Cuman gue kepikiran sih buat langsung ngechat dia waktu malam hari itu, ya basa-basi aja gitu kan. Kita jam 9:30-an gue chat dia. Halo, lagi apa nih? Kata gue gitu kan. Oh, ini lagi beres-beres. Ya, pas respon guys, itu yang gue suka sih. Pokoknya dia orangnya baik, ramah, dan khasnya orang Jawa lah gitu. Kapan nih mau main? Gue bilang gitu. Nanti ya, soalnya besok paginya kan mesti beli bahan-bahan segala macem, jadi takut kesiangan. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa sih. Jadi malam hari itu diputusin ya guys, dia nggak akan main, dan kita pun ya udahlah gitu kan. Kita nunggu lain waktu aja, masih banyak kesempatan gitu kan. Selang beberapa hari kemudian, setelah waktu itu kita makan dan juga gue dapet nomor WA-nya, gue pun makan lagi itu pas seblak itu karena udah kangen pengen makan yang pedes-pedes gitu kan. Seperti biasa gue pun berjumpa dengan dia lagi, makin akrab karena udah kenal juga. Dan waktu itu gue langsung bilang ke dia ketika ketemu berpapasan di toko seblak itu, gue bilang ke dia kan, kapan nih mau main kata gue gitu kan. Kapan ya kata dia, niatin lah gue bilang gitu kan. Ya ntar deh gampang di WA ya kata dia. Ya udah iya gue bilang gitu, karena waktu sore hari itu gue makan seblak suasananya rame, jadi dia nggak lama-lama bisa ngobrol sama gue guys. Intinya malam hari itu kita pun makan seblak seperti biasa beberapa jam di sana, dan akhirnya kita pun langsung pulang setelah makan seblak. Dan nyampe kosan gue pun ya seperti biasa lagi sih, ngelakuin aktivitas yang nggak jelas gitu kan. Malam hari itu gue nggak kepikiran sih untuk kayak misalnya mendapatkan dia ataupun ngajakin dia ya, karena gue nggak bener-bener kayak ngebet juga sih, apalagi
gak mau punya kesan kayak maksa gitu kan, takutnya dia ilfeel gitu kan. Tapi ternyata semesta berkata lain guys. Tiba-tiba jam 10-an ada chat WhatsApp dari dia. Dia bilang kayak gini, "Halo A, lagi apa nih?" kata dia. "Oh biasa lagi nonton TV nih. Kamu lagi apa?" gue bilang gitu kan. "Habis beres-beres nih," kata dia. "Oh gitu, sinilah main," gue bilang gitu. "Emang boleh nih?" kata dia. "Ya boleh lah," gue bilang gitu kan. "Sini-sini," gue bilang gitu. "Yaudah aku kesana ya," kata dia. Oke. Langsung gue pun bilang pacar gue kan. Akhirnya dia mau ketemu dan main ke tempat kita, dan pacar gue seneng banget guys. Pokoknya gimana ya, gue tuh selalu mendapatkan keberuntungan dan kemudahan meskipun memang gak semuanya langsung ya, butuh proses juga, dan diakhiri dengan perjumpaan mereka di tempatnya gue. Makanya keuntungan kita ngekos tuh kayak gitu sih. Jadi kita bisa mengundang siapapun orang yang memang pengen kita undang, apalagi kita punya misi lain gitu kan. Jadi asal kalian tahu, jangan sampai protes ya, kenapa kok semuanya hampir sama sih. Ya karena emang sama gitu loh guys treatmentnya. Gak pernah gue beda-bedain gitu loh guys. Jadi semuanya gue undang ke kosan gue. Dan misalnya kalau emang dia orang suka drink, kita drink together. Kalau enggak pun ya nggak jadi masalah. Pokoknya gue ikutin maunya dia kayak gimana gitu. Masalah bisa atau enggaknya, yang penting gue udah usaha dulu. At least dia udah mau masuk ke kandangnya kita. Jadi kalau udah masuk ke dalam tempatnya kita ya, kita berhak melakukan apa aja, bebas. Apalagi gue bisa langsung bilang, menceritakan siapa gue, which is sebagai seorang cowok pelangi gitu. Nah waktu itu setelah dia bilang mau OTW, akhirnya dia pun tiba di kosan kita, dan itu seneng banget sih. Malam hari itu dia main juga akhirnya, dan dia dengan penampilan yang fresh, pakai celana pendek, baju yang kaos biasa kayak gitu, dan gue pun persilakan masuk. Dia dari mesnya tuh jalan kaki sih guys, karena nggak terlalu jauh juga. Dan setelah dia masuk dalam kosan, gue udah kunci gerbang juga, dan kita pun akhirnya ngobrol seperti biasa ya guys. Gue, pacar gue, dan si Wahyu ini. Akhirnya nih, kata gue kan, orang ganteng ada main juga, gue bilang gitu. Dia senyum-senyum aja gitu. "Oh iya Yu, lu suka drink gak?" gue bilang gitu. "Drink," kata dia. "Iya, suka sih tapi gak terlalu, mau gak drink bareng yuk?" "Aduh ngerepotin gak nih?" kata dia. "Enggak, santai aja gitu." "Oh iya," kata gue. "Ya udah boleh," kata dia kan. Akhirnya gue suguhin drink di hadapan dia, dan tak lama kemudian gue, pacar gue sama dia, akhirnya kita pun drink bersama dan sambil ngobrol gitu. Dan saatnya gue mulai menjelaskan tentang siapa gue sebenarnya. Siapa tahu malam hari itu gue bisa mendapatkan dia, meskipun ya agak was-was juga sih, takutnya ntar dia responnya ilfeel atau gimana, gue nggak pernah tahu. Yang jelas gue usaha dulu deh gitu kan, paling nggak dia tahu kalau misalnya gue ini cowok pelangi gitu. Setelah beberapa drink, gue pun udah merasa oleng, dan karena pacar gue emang gue tugasin buat nggak terlalu banyak drink, karena dia yang bakal mengontrol keadaan, jadi dia harus bener-bener drink secukupnya aja gitu. Ketika gue udah merasa oleng, tiba-tiba rasa berani gue makin berani. Gue pun bilang sama dia kan, "BTW udah punya pacar belum?" gue bilang gitu kan. "Pacar? Belum lah," kata dia, "masih single nih, cariin lah," kata dia, "orang sini kalau misalnya ada mah." Dia bilang kayak gitu kan, langsung dong gue nggak terima bilang kayak gitu. "Aduh sorry nih, gue emang nggak bisa kayak nyari-nyariin pacar kayak gitu, soalnya buat apa juga gitu kan, nggak penting gitu. Daripada nyari yang nggak ada, mendingan sama yang ada aja sih." "Oh emang ada ya?" kata dia. "Ya ada lah, siapa ini?" gue bilang gitu. Dia senyum kayak loading lama gitu, mungkin kayak mikir maksudnya apa gitu kan. Jujur nih, yuk gue tuh dari awal ketika buka seblak itu kan, sampai akhirnya sekarang lu kesini main, gue tuh diam-diam udah kayak mengagumi lo gitu kan. Gue diam-diam suka sama lo gitu kan, dan asal lo tahu kalau gue ini cowok pelangi. Gue belak-belakan, entah karena pengaruh olengnya gue jadi makin berani. Pokoknya gue kayak lancar banget ngomong kayak gitu tanpa takut lagi. Dan dengan kelancarannya itu, akhirnya gue pun ngasih tahu dia kalau kita berdua ini cowok pelangi, dan pada akhirnya dia pun mengerti, dan alhamdulillah dia pun menerima tentang keadaan kita guys. Jadi dia kayak gimana sih, pokoknya dia welcome. Terlihat dari gesturnya, dari ekspresinya, dia sama sekali nggak kayak yang ilfeel gitu. Pokoknya dia intinya menerima kita gitu kan. Setelah kayak gitu, gue pun bilang sama dia kan, ya misalnya kalau emang lu mau gitu kan, ya kali-kali lah kita bisa have fun bareng. "Fun kayak gimana nih?" kata dia. "Ya kayak misalnya lu sama cewek gitu kan." "Kayak gimana contohnya?" gitu kan. Karena dia agak kayaknya polos gitu, mungkin antara dia pura-pura gak tahu atau gimana, gue gak tahu ya.
gue langsung gak nunggu lama kasihin contoh video pelangi nih kayak gini gitu kan. Gue kasih dia lihat meskipun dia udah agak oleng, terus dia bilang tuh, nah ntar kalau misalnya kayak gini aku yang mana nih, kata dia. Ya kamu yang cowoknya lah gitu. Oh gitu, sama aja ya kata dia. Iya sama aja loh, cuma beda tempat doang sih. Dan tahu nggak, lebih berasa lebih mantep loh kalau misalnya lo coba sekali aja yuk, gue bilang gitu kan. Ayolah gitu, kali-kali kita hiburan gitu kan. Dia senyum gitu, sampai pada akhirnya gue pun langsung tawarin dia lagi untuk ayolah gitu kan. Ntar gampang deh aku kasih uang rokok. Seperti biasa, at the end gue langsung tawarin dia cuan. Ya gimana lagi sih, orangnya emang kayak mau enggak gitu kan. Siapa tahu kalau misalnya gue udah kasih dia tawaran cuan, dia langsung mau, udah nggak mikir panjang lagi gitu kan. Dan benar saja guys, setelah kayak gitu dia bilang kayak gini sih, emang mau ngasih berapa, kata dia. Gue sebutin nominalnya, dan nominal ini jujur ya guys ya, nggak mungkin sedikit. Dan makanya dia nggak langsung mikir panjang, dia diem, senyum, dan gue langsung bilang sama dia kan, ayo mau kan? Ya udah deh, kata dia kan, tanggung nih soalnya penasaran juga gitu kan. Ya udah yuk, kata gue, di kamar aja. Terus temannya gimana? Ntar dia mah jagain di sini, kata gue gitu kan. Ya udah, kata dia. Akhirnya dia pun berhasil gue ajakin. Seperti biasa guys, yang namanya gak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Apalagi kitanya berani untuk mengutarakan dan mengajaknya dulu sih. Yang penting dia harus tahu dulu kalau kita cowok pelangi, yaitu kunci utamanya. Akhirnya dia pun ku ajakin ke kamar. Dan pas sampai kamar seperti biasa sih, gue langsung suruh dia buat prepare dalam keadaan full biar nyaman gitu kan. Dan dia pun nurut aja, dan gue pun juga sama. Akhirnya gue pun dalam keadaan full, dan somethingnya gue pelan-pelan bangkit. Dan finally gue bisa ngeliat dia dalam keadaan full rebahan. Dan wow, ternyata somethingnya ya standar aja sih, tapi gue suka sih karena emang sekitar somethingnya itu lebat dengan hutan belantara. Itu yang gue makin menjadi-jadi, dan langsung kayak traveling, langsung pengen segera melakukan yang namanya karaoke sama dia guys. Setelah kayak gitu gue bilang sama dia kan, aku mulai ya, gue bilang gitu. Iya boleh, kata dia. Dia pun mengizinkan gue buat ngelakuin karaoke, dan finally gue pun ngelakuin karaoke guys, dan rasanya mantep banget. Oh my god, gue suka banget sih. Pelan-pelan sampingnya dia bangkit, dan akhirnya dia pun bangkit sebangkit-bangkitnya. Setelah kayak gitu gue pun lanjut karaoke. Bener-bener gue sangat enjoy merasakan apa yang gue inginkan selama ini dari si Wahyu ini guys. Orangnya pokoknya penurut banget, dan di sini gue lebih yang mengarahkan gitu kan. Pokoknya dia tipikal cowok strike yang menurut gue paling asik diajak buat do something. Bener-bener dia pandai yang ngimbangin, gak rese dan penurut gitu kan. Setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke, gue bilang sama dia kan, pengen gini boleh nggak gitu. Dia senyum aja tuh, boleh ya, gue bilang gitu. Dia pun cuman diem, gue menghampiri dia, dan akhirnya kita pun beginian. Dan pelan-pelan dia pun mulai mencobanya, dan kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, mantep banget deh. Setelah kayak gitu, ya udah tuh akhirnya gue pun guys mulai kayak apa namanya, merasakan apa yang gue inginkan. Gue langsung makin bangkit lagi, dan gue pun langsung bilang sama dia diam-diam kan, langsung cobain yuk ke next step. Ya udah ayo, kata dia. Mau full nggak usah lah, kayak gini aja. Lagi-lagi dia nggak mau menggunakan persiapan ya seperti laki seorang seme. Dan gue pun ya oke lah gitu kan, kapan lagi gitu kan. Akhirnya gue persiapkan di area belakangnya gue, dan seperti biasa gue yang di bawah. Dia pun mulai paham dengan kondisi dia sebagai seorang seme dari seorang cowok strike. Dan pelan-pelan sampingnya dia gue mulai arah-arahin, dan hitungan detik 3 kali hentakan, akhirnya sampingnya dia pun mulai enter ke area belakangnya gue. Dan rasanya mantep banget, dan finally kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, gue bisa mendapatkan si Wahyu waktu malam hari itu guys. Setelah kayak gitu dia langsung pelan-pelan maju mundur, pelan cepet, pokoknya dia pandai banget. Sampai pada akhirnya gue pun makin menjadi-jadi, dan dia pun ya gue suruh untuk kayak berikutnya menyamping, gaya guguk, pokoknya dia pun nurut. Pokoknya dia sangat-sangat apa ya, polos, penurut, dan juga orang itu nggak rese. Dan yang pasti dia tahan lama juga sih, makanya kita bisa berbagai macam gaya dari awal sampai beberapa style dia pun lakuin dengan sangat epic. Dan gue pun sangat terkesan dengan perlakuan dia, sangat-sangat apa ya, manly banget lah gitu. Sampai pada akhirnya kita berakhir di gaya guguk, karena dia kayak suka banget gitu kan, makanya gue biarin. Terus tiba-tiba dia kayak ngelakuin full speed berkali-kali gitu kan, sampai gue kayak berekspresi suara makin menjadi-jadi. Dan tau nggak, tiba-tiba sampai sekian kalinya dia
ngelakuin full speed, dia berhenti sambil berekspresi dan ternyata dia pun tuntas guys. Setelah tuntas gue bilang sama dia kan, tunggu dulu jangan dilepasin ya, aku mau solo. Oh ya udah iya kata dia. Setelah kayak gitu gue pun langsung solo dan tak lama kemudian akhirnya gue pun juga tuntas guys. Jadi malam hari itu kita berhasil ngelakuinnya dan diakhiri dengan gaya guguk, dan gue seneng banget sih bisa mendapatkan apa yang gue inginkan selama ini guys. Pokoknya gue suka banget sama lo deh Wahyu gitu kan. Setelah kayak gitu kelar, udah tuh tiba-tiba dia langsung refleks, kamar mandi bentar ya kata dia. Oke, gue bilang gitu. Dia langsung ke kamar mandi, mungkin gue mau clean up gitu, dan gue pun langsung kayak buru pakai outfit lagi. Dan setelah kelar gue langsung ke ruangan depan, dan dia pun setelah kelar clean up gabung sama kita lagi, dan kita pun kembali ya drink together sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Tiba-tiba pacar gue bilang tuh, gimana yuk rasanya? Mantep ya kata dia. Ya iyalah kata pacar gue kan, makanya harus sering-sering kesini. Oke deh beres kata dia gitu kan. Nginep kan kata dia. Kayaknya enggak deh kalau nginep mah. Kenapa? Besoknya kan mau biasa beli bahan-bahan lagi kata dia gitu kan. Oh iya ya kata dia. Yaudah gak apa deh kata pacar gue kan. Langsung gue kasihin dia cuan. Aduh thank you nih kata dia. Iya sama-sama, jangan kapok ya, pokoknya selagi nanti misalnya ada waktu ya pasti dong kata dia. Setelah kayak gitu, setelah gue kasih dia cuan, kita pun ngobrol sebentar sambil drink lagi, dan dia pun setelah beberapa saat kemudian langsung pamitan buat pulang karena nggak bisa nginep. So pada akhirnya malam hari itu berakhir dengan indah. Gue mendapatkan si Wahyu tukang sebelak ini dengan metode cuan. Intinya kita bertiga dalam keadaan happy malam hari itu, dan gue berdua pun dalam keadaan senang bisa mendapatkan hiburan dari si Wahyu ini guys. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.